Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengibaratakan orang yang sholat namun tidak khusyuk itu diibaratakan seperti orang yang menghadiahkan seorang raja hadiah yang sangat bagus bungkusnya, namun di dalamnya adalah bangkai yang busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila angal. Berkata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil khusyuk. Ini anjuran agar kita khusyuk di dalam fi shalah, di dalam salat. Fi itmami arkaniha, dan anjuran untuk menyempurnakan rukun-rukun di dalam salat. Wa tarhibu minal harakah wal iltifat fi shalah, dan ancaman bagi orang yang banyak bergerak dan banyak menoleh-noleh di dalam salat. Nah, ini berbicara masalah salat, ya kah, supaya khusyuk, supaya rukunnya sempurna, ya kah, dan jangan tolah-toleh dan banyak gerak di dalam salat. Nah, karena salat ini bahaya. Kalaunya kita kada beres sholat ini, nah ini bahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan awwalu syai'in yuhasabu 'alil abad yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat perkara salat. Ibadah itu kan banyak, haji, ya kah, puasa, zakat, hadir majlis, ya kah, kemudian pulang i'tikaf. Ibadah itu banyak. Namun ibadah yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah salat. Nah, makanya ini Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita khusyuk di dalam salat. Sempurnakan rukun-rukun salat. Jangan sampai kita itu tolah-toleh, banyak gerak di dalam salat. Karena kalau salat kita kada diterima oleh Allah, hancur perkara dunia, lebih-lebih lagi perkara akhirat kita. Kalaunya kita hendak nih diperbagus perkara dunia dan perkara akhirat kita, masalah dunia kita diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaguslah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kan as-silah, ma yusamma shalah ila silah bainal khaliq wal makhluk. Ujar ulama, kenapa dinamakan as-shalah? Salat itu salat. Salat itu bahasa Arab, ya kah? Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, shalah itu adalah penghubung. Penghubung apa? Bainal khaliq wal makhluk. Penghubung antara makhluk kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita salat,
Nah, di saat itu kita tersambung kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dianjurkan kita itu sholat itu khusyuk. Habib Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengibaratkan orang yang sholat namun tidak khusyuk itu diibaratkan seperti orang yang menghadiahkan seorang raja hadiah yang sangat bagus bungkusnya, namun di dalamnya adalah bangkai yang busuk. Nah, kita kalau dapat hadiah himong, ya kalau ada mengatok lawang misalnya, paket ya, mau himong mana tuh? Dapat paket, ya kalau siapakah mengeremi himong dapat paket, tapi seumpamanya nih, ya kah, paket yang kita dapatkan, paket yang kita terima sekalinya bangkai tikus, oh sangkal tak dikira tadi ngapakah di dalamnya pena ganal bana bungkusannya, sekalinya bangkai tikus, ya kah. Nah begitu juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita sholat baik, ya kah, sholat baik, namun kalaunya kita sholat tapi kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, kada bagus. Ya tadi bungkusnya baik tapi di dalamnya bapira. Tapi bapira lah buruk. Ya kah? Jangan sampai kita nangka itu. Kita sholat namun kita tidak khusyuk di dalam sholat itu. Jangan. Kalau kita sholat tapi kita kada khusyuk, maka seperti halnya kita menghadiahkan seorang raja hadiah yang sangat bagus bungkusnya, namun di dalamnya adalah bangkai yang busuk. Nah, sarek ya kalau kita nih dapat hadiah senang, tapi kalau yang dibuka hadiah yang kita dapatkan itu adalah bangkai, kada senang kada sangkal. Itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sholat tuh bagus. Nah, Allahu Akbar, bagus bacaan, ya kah? Tapi hatinya kemana-mana. Allahu Akbar, memikirkan di mana sandalku lah jar. Aku tadi masuk masjid tadi sebelah kanan kah, sebelah kiri jar, atau lihat belakang jar. Sekali salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, aku ke masjid kada bersandal. Nah, ini dibunguli orang, dibunguli syaiton ya lah. Nah, makanya jangan sampai kita itu sholat jasad saja, roh kita, hati kita kada umpat sholat, jangan sampai. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wailun lil musallin. Orang yang sholat namun tidak khusyuk. Ini orang yang sholat lah, kalau orang yang tidak sholat ya lebih parah lagi. Orang yang sholat namun tidak khusyuk saja tidak bagus. Ya kah? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa jar Allah? Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun, celaka. Ulama tafsir mengatakan wail ismu wadin fi jahannam. Wail itu adalah salah satu nama jurang yang ada di dalam neraka, namanya jurang wail. Lalu ulama tafsir mengatakan seandainya gunung-gunung yang terbuat dari batu semuanya yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, gunung Seberatan atau gunung Meratus, gunung Pelaihari, gunung Krakatau, ya kah, Seberatan gunung yang ada di dunia ini dikumpulkan, dicelupkan ke dalam neraka atau jurang neraka wail, ladzaba, niscaya meleleh. Itu gunung yang terbuat dari batu, apalagi kulit manusia. Ya kah, dicelupkan ke jurang neraka wail, maginnya batu aja meleleh yang keras, apalagi kulit kita yang lemah. Wailun, masuk ke dalam jurang wail yang ada di dalam neraka. Siapa? Lil musallin, orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi mahayabang. Bahasa Banjarnya tuh ya kok itu juga. Sholat tapi mahayabang. Allahu Akbar. Pikirannya ke toko, ya, pikirannya ke pasar, pikirannya ke kantor, pikirannya memikirkan macam-macam. Kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasahud nih, membaca Fatihah nih nek. Orang tasahud kan membaca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Nya kada tasahud membaca Fatihah. Ada malam tadi pengajian
di masjid pelajaran Mula Warman Guru jar. Apa hukumnya ketika duduk tasahud yang dibaca Fatihah? Julun Fatihah yang dibaca berarti mahayabang mana liwa. Mahayabang mana liwa. Orang kan at-tahiyatul mubarak bilanya tasahud nih yang lah. Ini kada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Assalamualaikum. Tak baca Fatihah. Nah, apa hukumnya jar? Nah, itu ada disebutkan dalam fikih min asbab sujud sahwi. Di antara sebab-sebab sujud sahwi adalah naqlu ruknin qauli, memindahkan rukun qauli. Misal ya teh kan Al-Fatihah itu kan andaknya kan ketika diam Allahu Akbar baca Fatihah tuh. Ini kada Fatihahnya diandaknya ketika tasahud, artinya memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Apa hukumnya? Sah salatnya, tapi dianjurkan dan disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi enggak? Sujud sahwi kan min asbab sujud sahwi arba'ah. Sebab-sebab orang itu sujud sahwi ada 4. Ya kah? Kan ini membahas fikih ngarannya lah. Kan insyaallah kita membahas fikih. Malam Jumat aja pembahasan fikih itu kan hari ini lain fikih pembahasannya. Nah, jadi apa namanya? Al-khusyuk fi shalah, dianjurkan kita itu khusyuk di dalam salat. Jangan sampai kita salat tapi kada khusyuk, kada ingat lawan Allah. Hati apa namanya? Awak jasad salat tapi hati mahayabang. Nah, ini kada boleh. Wailun lil musallin, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Siapa yang celaka? Lil musallin, orang yang salat. Salat yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi hatinya kemana-mana. Nah, makanya di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menekankan dan mengajarkan kepada kita at-tarqibu fil khusyuk fi shalah. Hendaklah kalian khusyuk di dalam salat. Khusyuk, arti khusyuk itu ingat lawan Allah. Memang kada mudah lah ya. Perlu dilatih. Ya kan? Perlu dilatih. Kada kopang kita nih ibaratnya lah langsung kawa tuh kayak bubuhan wali. Di Hadramaut tuh ada namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sidin itu saking khusyuknya sholat, ketika takbir Allahu Akbar, rangat mihrab sidin tuh rangat. Menulun tadi takbir ada rangat lah. Kan bubuhan wali itu di Hadramaut ada namanya Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai rangat mihrab sidin tuh. Ditambali pulang, rangat pulang ketika mendengar takbirnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kan orang khusyuknya nang kayak itu. Ada juga di Hadramaut, tepatnya di sebelah Tarim, kota Siwon, namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, atau yang sering kita kenal dengan Sahibul Maulid, pengarang Maulid Al-Habsyi. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika takbir Allahu Akbar, jangankan manusia, kucing-kucing, binatang-binatang, kambing-kambing yang ada di luar sekitaran masjid teriak, itu ranai berataan. Ranai. Tak umpat khusyuknya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini ilmu yang kita cari. Jangan yang dicari ilmu ketaguhan. Ya lah. Anak mencari ilmu supaya tahan timpas. Supaya apa ngarannya yang dicari ilmu yang lakas payu. Ya kan? Macam-macam lakas payu tuh. Entah lakas payu macam-macam tafsirannya nih ya, kalau lakas payu bajualan macam-macam banyak dikatuji orang. Nah, ilmu nangka itu ya yang lebih penting tuh ilmu nangka ini yang kita cari. Ya kan? Sekira kita sholat tuh khusyuk nangka ya Pak. Sebab kalau kita sholat kada benar, sholat kita kada beres, bahaya di akhirat. Barang siapa yang ingin diperbagus perkara dunia, perkara akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki sholat. Kalau kita hendak nyaman di dunia, nyaman di akhirat, mulai untuk memperbagus sholat. Kalau sholat kita hancur, sholat kita rusak, jangan salahkan perkara dunia, apalagi perkara akhirat amburadul, hancur, berantakan. Ya kan? Jadi misalnya di dunia kita berantakan,
ya kan? Akhirat kita berantakan. Coba cek bagaimana sholat kita, ya kan? Kalau sholatnya bujur, beres, sampurna, nah kada mungkin. Bilanya ada nih musibah perkara dunia atau perkara akhirat yang kada beres, itu berarti ada masalah lawan Allah. Ya Allah ampun dunia, ya Allah. Nya dunia ini kan ampun Allah Ta'ala, berarti nerajaki ampun Allah, kesehatan ampun Allah, seberatan ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nya kada beres misalnya perkara dunia, nah berarti ada masalah lawan Allah Ta'ala. Sarek tuh sedin tuh, entah apakah tuh kada tahu juga, entah dosa kah, maksiat kah, atau kewajiban kah yang belum sempurna lagi kita laksanakan. Nah makanya di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menganjurkan kepada kita at-targhib fi shalah, at-targhib fil khusyu' fi shalah, anjuran khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai kita sholat tuh kada khusyuk, mahayabang, jangan. Itu disebutkanlah bahwasanya sholat yang kita laksanakan atau sholat yang kita lakukan, seapa kita ingat lawan Tuhan, lawan Allah Ta'ala nih, sa itu juga sholat yang diterima. Kita sholat subuh seumpamanya lah, sholat subuh misalnya 5 menit, ya anggaplah dilawasakan 5 menit. Ingatnya misalnya 1 menit aja, nah yang 1 menit tepang diterima, 4 menitnya hilang. Nah, makanya kita berusaha mulai awal takbir sampai salam ingat lawan Allah, khusyuk lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti itu. Jadi disebutkan bahwasanya para aulia wa sholihin itu mereka itu lebih memprioritaskan diterimanya amal daripada banyaknya beramal. Itu bebuhan wali nah kayak itu. Bebuhan wali itu yang penting amal tuh biar sedikit tapi diterima. Syukur-syukur banyak beramal diterima, baik lagi. Namun kita nih ya kalau amal tuh model beramal tuh model membawa ember bocor. Ya kan ember ini bocor, nah buat pahala sedekah bocor. Kenapa bocornya? Menggibahi orang. Bocor tuh membocorkan amal tuh. Ya kan? Hadir majelis ya kan buat dalam ember yang bocor. Ya kan, hadir majlis, i'tikaf di masjid, sembahyang berjamaah, membaca Al-Quran, membaca salawat, sembahyang tahajud, membaca ratib ahdat. Ini itu amal ibadah yang dilakukan. Tapi kalau kita kada beres, ya kan, ya lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya seperti misalnya menggibahi orang, ya kan, itu bocor. Seperti orang yang membawa ember yang bocor. Ya tadi orang yang tukang gibah, orang yang suka menggosip, itu beramal, beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti membawa ember yang bocor, ya kan? Nah, ember yang bocor itu ya kalau membuat pahala sedekah buat dalam ember bocor hilangnya. Karena apa? Menggibahi orang. Nah, para aulia wa sholihin sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kunu biqabulil amal aham minkum bil amal fa innahu la yakil amalun makbul. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah jasidin, kunu biqabulil amal, hendaklah kalian memprioritaskan bagaimana amal ibadah itu diterima oleh Allah, ya kan? Prioritaskan nah kayak apa amal ibadah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innahu la yakil amal makbul, karena amal ibadah yang diterima oleh Allah itu kada dikatakan sedikit. Nah kayak apa supaya amal ibadah kita ini diterima? Ya dimulai dari sholat, ya kan? Nah kayak apa supaya sholat kita sempurna? Nah kayak apa sholat kita ini bujur, ya kan? Supaya sholat kita ini khusyuk. Nah, kita perhatikan. Nah di sini pulang Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan apabila kita tidak mampu dari awal takbir sampai salam ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah. Itu pianlah ada dalam kitab bagaimana cara kita ingat lawan Allah, bagaimana supaya kita itu supaya khusyuk di dalam sholat. Yang pertama renungi maknanya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hati jangan merenunginya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan yang paling hebat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya kalau Tuhan yang harap, kita yang lemah. Tuhan yang kuasa, kita kada kuasa. Tuhan yang bisian ilmu, kita kada bisian ilmu. Nah, direnungi maknanya. Makanya belajar ya Allah lah. Belajar kayak apa supaya membujuri sholat. Ya kan, membujuri sholat. Karena kalaunya sholat itu bujur, amal ibadah mengikut. Tapi kalau pengen banyak beramal, banyak beribadah, sholat kada bujur. Nah, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pianlah. Kalau kada salah, sahabat datang kepada Sayyidina Umar kah Sayyidina Abu Bakar menanyakan tentang perkara ini. Wahai Sayyidina Umar, atau wahai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, bagaimana menurut engkau ada kawan kita bahaji, rajin, baumrah, masya Allah, bahaji, rajin, baumrah, masya Allah, bazakat, bapuasa, cuma sebuting, inya kada sholat. Bagaimana menurut engkau? Lalu jadi Sayyidina Umar, huwa finnar, amal ibadahnya kada diterima dan orang tersebut celaka masuk ke dalam neraka. Ya kan? Artinya ya percuma amal ibadah dilakukan rajin ibaratnya amaliyah yang lain, tapi sholatnya kada diperhatikan. Nah, makanya di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menganjurkan at-targhib fil khusyuk fi shalah. Dianjurkan kita itu khusyuk di dalam sholat. Ya kalau bisa dari awal takbir sampai salam khusyuk. Nah, kayak apa caranya? Ya belajar. Ya kan? Kita renungi maknanya. Ya Al-Fatihah itu. Nah, Al-Fatihah barang kita paham makna Al-Fatihah itu. Kada misalnya surat-surat yang lain itu kada tahu maknanya. Qul huwallahu ahad kada tahu artinya maknanya nih. Al-Fatihah barang kita nah. Ya sekali-sekali lah kita lihat ya kan terjemahan Al-Qur'an Al-Fatihah itu nah. Ya kalau ada yang bisa melajari menghuraikan tafsiran Al-Fatihah bagus lagi. Ya kan bagus lagi. Ini yu'inu 'alal khusyuk fi shalah. Ini bakal membantu sakira sholat kita itu khusyuk. Namun apabila kita tidak mampu dari awal sampai akhir kita sholatnya khusyuk, maka ujar Imam Ghazali 3 tempat ini harus kita perhatikan. Yang pertama ketika membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, itu kita renungi maknanya atau ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku hadapkan seluruh badanku kepada Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Renungi maknanya, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ketika membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Ketika tahiyat asyhadu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan tatkala Nabi Muhammad Isra Mi'raj, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke Sidratul Muntaha disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini kita ujar Imam Ghazali nih lah, kalau ini kita ingat di 3 tempat itu, memperhatikan ketika sholat di 3 tempat itu, ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup seseorang tersebut dikatakan sholatnya itu khusyuk. Kada termasuk daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kada termasuk. Nah, jadi di sini dianjurkan at-targhib fil khusyuk fi shalah. Dianjurkan kita itu khusyuk di dalam salat. Ingat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika salat. Karena ujar Nabi Muhammad, laisa lil mar'i min salat ila ma aqalla minha. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan seperti itu. Seseorang
Salatnya itu saapa ingat lawan Allah. Saapa ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Sa itu juga salat yang diterima. Kalau kita salat apa ngarannya 5 menit, yang ingat sama menit memang diterima. Makanya Nabi Muhammad tulah Nabi Muhammad itu beliau setiap ibadah, khususnya sholat tuh, bilangnya sembahyang berjamaah lawan sahabat sidin, Nabi Muhammad jadi imam. Nabi Muhammad itu cekang ke belakang seraya mengatakan, setelah mengatakan istau sufufakum, matur barisan sap ya, kalau ratakan sap-sap ya Nabi Muhammad. Setelah mengucapkan itu Nabi Muhammad mengatakan sholli sholatal muwadda, jar Nabi Muhammad, sholatlah sholat seperti terakhir kali kalian sholat. Nah, anggaplah kita, makanya bilanya kita sembahyang tuh harus kita iktikadkan di dalam hati kita nih, aku sembahyang subuh, pinanya nih subuh terakhir di dunia. Sembahyang zuhur, nih zuhur terakhir aku, karena mati, mbak sembahyang zuhur ini bisa mati aku nih. Harus nangka itu. Jadi kita bilangnya sholat nangka itu tuh kada mau main-main tuh. Ini sholat terakhir. Pian seumpamanya nih misalnya nah, dihukum orang misalnya hukum mati. Nah, ikam hendak hukum mati ini apa yang engkau yang ikam lakukan? Aku hendak sholat. Pasti sholat itu khusyuk banget tuh. Menangis-nangis bisa. Tapi yang mau kita kadang merasa ya kan sholat ini bukan sholat terakhir, ya kan? Itu sholatnya tuh bisa biasa-biasa aja. Makanya Nabi Muhammad itu di setiap ibadah itu diantara perkataan Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Ujar sidin Nabi Muhammad SAW itu setiap ibadah selalu mewanti-wanti kepada para sahabatnya untuk menghayati dan mengiktikadkan di dalam hati bahwasanya ibadah yang bakal dilakukan ini adalah ibadah terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus nang itu. Makanya ya Allah, bagus setiap iman tah. Sholatal muwadda rahimakumullah. Itu bahasa Arab, mun bahasa kitanya jadikanlah sholat yang bakal kalian lakukan adalah sholat yang terakhir di kehidupan kalian. Jadi kan ada mau main-main tuh. Ya kan ada mau main-main. Puasa atau mintu juga, kalau pokoknya setiap ibadah nangka itu iktikadkan di dalam hati ibadah yang kita lakukan. Baca Qurannya kah? Mambil Quran, ya Allah ini mungkin Quran terakhir kali ulun membaca Quran, terima ya Allah bacaan Quran ulun. Ulun hendak selamat di dalam kubur, terima ya Allah. Ulun hendak selamat di padang mahsyar, selamat di mizan, hendak masuk ke dalam surga, bakurubut bakumpul lawan Nabi Muhammad, terima ya Allah. Pasti khusyuk. Lain ya Allah terakhir kali nih. Kita nih bapander ya kalau adakah kata-kata terakhir ya? Oh itu bapik tuh bapander itu kata-kata terakhir. Artinya ada lagi apa namanya kata-kata setelah itu ada lagi, ya kah? Bapik tuh. Nah begitu juga kita di dalam melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, hendaklah kita yakinkan, kita iktikadkan di dalam hati masing-masing bahwasanya ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang terakhir kali kita di dunia, yang terakhir kali. Nah, pasti khusyuk nang itu, pasti kada mau bermacam-macam ya kan. Kemudian itulah ada Al-Imam Ali bin Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berarti cicit Nabi Muhammad ya kah? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu kan cucu di bawah anak Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu sidin kana idza tawadda isfarra launuhu. Beliau tatkala baudu muka sidin tuh pucat sampai-sampai ditanya oleh keluarga sidin, ma hadza ya'tarika indal wudu, kenapa wahai imam pian tatkala baudu muka pian tuh pucat menggatar-gatar seolah-olah seperti orang yang ketakutan. Lalu dia Sayyidina Ali bin Husain bin Abi Thalib karramallahu wajhah, atadruna baina yaday man urid an aqum, ikam tahulah aku nih sembahyang nih siapa garang dihadapi, aku baca menghadapi Tuhan alam semesta, makanya aku gugup kalau pena
amal ibadah yang aku lakukan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita dianjurkan untuk khusyuk di dalam salat, ya kah? Karena orang yang salat khusyuk, ya kah? Salat khusyuk itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salat tapi salatnya itu khusyuk. Salatnya itu khusyuk. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yatawadda." Tidaklah seseorang yang berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Artinya dikerjakan yang sunah-sunahnya. Ada yang rukun-rukunnya aja tadi digawi, yang sunahnya juga siwak, sunah wudu ya kalau. Nah, jadi siwak nih pian lah kada salat aja disunahkan. Wudu dianjurkan juga. Siwak nih. Nah, sebelum wudu pakai siwak. Belum gurau pakai sikat gigi jar. Ya kalau bisa pakai siwak juga yang pakai kayu. Anak pakai sikat gigi sebagai tambahan kada masalah. Kalau misalnya ulun gurau biarnya pakai siwak nih rasa kada bersih, ya kada apa-apa ya. Siwak dipakai karena gawian Nabi. Pakaian Nabi, ya kah? Hendak menyempurnakan, hendak sebagai tambahan pakai sikat gigi kada masalah. Nah, pertanyaannya apakah sama siwak dengan sikat gigi? Ya beda, ya kah? Ya fungsinya sama, membersihkan. Sama. Cuman kalau jar ulama menurut syariat, ya kan, menurut fikih, kalau nya pakai sikat gigi, kalau nya kita kada berniat bersiwak kada dapat pahala. Kada dapat pahala siwak toh. Dapat pahala bersih aja. Kan kita sebagai mukmin muslim dianjurkan bebersih. Ya kah? Baju bersih dianjurkan. Ya kah? Awak bersih dianjurkan. Nah, gigi ya kah? Kada bau bersih dianjurkan. Dapat pahala ini. Nah, tapi siwak ini ada nilai plusnya karena gawian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tetap pakai kayu arak, kayu siwak. Sebelum wudu pakai siwak, ya kah? Nah, itu sunah-sunahnya. Kemudian pulang membasuh telapak tangan sebelum wudu. Itu sunahnya. Banyak ya kalau sunah-sunah wudu. Itu disebutkan di dalam kitab fikih. Ini kitab hadis lain fikih, ya kah? Ma min ahadin yatawadda. Tidaklah seseorang yang berwudu fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Artinya tidak rukun saja yang dilakukan, yang dikerjakan, namun sunah-sunahnya juga dikerjakan. Fayusalli rak'atain, setelah berwudu dan mengerjakan sunah-sunah wudu, dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa ngarannya? Sholat sunat wudu. Ada kalau Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini budak yang diperjualbelikan. Zaman Nabi Muhammad tuh ada zaman perbudakan. Manusia tuh kok ditukari. Jangan disamakanlah lawan pembantu. Lain. Samalah guru ja budak zaman Nabi Muhammad lawan pembantu. ART kah sambatannya ini? Asisten rumah tangga. Kada sama. Kada disamakan. Budak di zaman Nabi Muhammad tuh ya diperlakukan sebagai istri. Ya kan? Kayak bini bang, jadi boleh diperlakukan sebagai istri. Nah, tapi wah ini sudah dihapus zaman perbudakan, ya kan? Kada ada lagi zaman perbudakan. Di zaman Nabi Muhammad ada zaman perbudakan. Jadi manusia itu ditukari, ya ditukari. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ini budak dahulu tuh budak apa ngarannya orang kafir. Orang Yahudi, orang kafir lah, orang kafir, bukan orang Islam. Tapi apa ngarannya Sayyidina Bilal ini beriman lawan Nabi Muhammad. Kemudian kalau ada salah, ketika disiksa Sayyidina Abu Bakar kalau ada salah yang menukari, melihat nih ada orang kafir nih hendak maulah Sayyidina Bilal supaya bakafir. Ya Bilal kada sampai di apa ngarannya, sampai dijamur di padang panas, kemudian diandak batu
iyalah. Supaya bakapir nih, udah mau Sayyidina Bilal. Dan hendak puji sidin. Tuh masanya Allah. Makanya kan ada zikir Allahu Allahu. Ini nama salah satu nama Allah. Ya kah? Maksudnya Allah jisidin. Artinya aku kada hendak bakapir. Jar orang Yahudi, jar orang Yahud, orang Nasrani ini kada ikam bakapir, mung kada bakapir ikam bakal kusiksa. Karena kan kada kayak di Indonesia bang ya, kalau di Indonesia ini kan ada hukum hukum negara ya, kalau lah bilanya ada kriminal menyakiti orang masuk penjara. Dulu di zaman di situ tuh kada ya kah, zaman perbudakan bebas ya kah, dilakukan disiksa kayak apa ada bapak. Lalu disiksa orang siapa namanya Bilal bin Rabah ini supaya inya mau keluar daripada agama Islam. Malah Sayyidina Abu Bakar ya kah, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ini kan Baduit Sayyidina Abu Bakar nih orangnya Baduit ya kan, salah satu sahabat yang Baduit Sayyidina Abu Bakar. Bujur aja Baduit, tapi pang sebelum Sidin meninggal seberataan harta Sidin lapas. Seberataan. Sampai-sampai sahabat menggerunum, "Wahai Abu Bakar, kenapa jadi pian ini sudah sakarat, hendak meninggal? Kenapa jadi harta pian sumbengakan seberataan? Kasiannya anak bini pian." Jadi Abu Bakar, "Aku kada takutan anak biniku miskin selama inya membaca surah Al-Waqiah." Jadi sebelum meninggal Sayyidina Abu Bakar itu langsung disedekahkan semua harta Sidin. Ya kah? Jadi melihat Sayyidina Abu Bakar nih, Bilal bin Rabah ini disiksa, ditokari Sayyidina Abu Bakar. Islam Sayyidina Bilal. Ya kah? Ya jadi Bilal yang hari Jumat terajan. Jadi Sayyidina Bilal ini orangnya budak hitam, orang Afrika lah ya Allah lah. Ya orang hitam. Dari Habasyah. Habasyah tuh Afrika ya Allah, Habasyah. Jadi Sidin ini hirang budak. Setelah masuk Islam, lalu Sidin ini tukang ajannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kada salah dua, ya kan, Abdullah bin Umi Maktum atau siapa itu atau Abdullah bin Rawaha atau siapa. Lawan seikung lagi Bilal Nabi Muhammad ya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Cuma yang terkenal Bilal ibn Rabah ini. Sampai-sampai nama Sidin ini dijadikan ikon bahasanya lah. Bilangnya hari Jumat atau tukang ajan tuh Bilal aja jawabannya. Bilal. Jadi Bilal setelah masuk Islam bibilalan. Setelah masuk Islam ya kah, kemudian Sidin ini jadi tukang ajannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bilanya Sidin apa ngarannya ada pikiran, banyak pikiran mengiau Sidin Bilal. Sidin Bilal sini. Arehna ya Bilal. Maksudnya himungi ulun dengan azan. Coba ikam azan. Jadi Nabi Muhammad bilanya mendengar Sayyidina Bilal itu azan, tenang hati. Ya kah, yang sumpah tuh hilang, masalah tuh hilang berataan. Beda lawan orang yang munafik. Bila mendengar azan tuh lah langsung betukup apa itu tuh masjid kenyaringan aja. Nah itu orang munafik tuh. Kenapa tuh corong tuh aja ampak rumah aku. Nah itu orang munafik. Nabi Muhammad bila mendengar azan ketujuh Sidin. Bahkan Sidin bilanya kan ada pelajaran semalam ya Allah lah. Nah babunyiam. Ada pelajaran semalam tuh azan itu disunahkan, dianjurkan bukan sekadar ketika hendak melaksanakan sholat saja. Bilanya ada orang kerasukan diajanakan. Ya Allah. Bilanya ada kekanak hanya lahir diajanakan. Salah satunya adalah juga tatkala kita banyak pikiran. Banyak pikiran dianjurkan ada yang ajan. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad misalnya banyak pikiran, Sidin Bilal, sini, arehna ya Bilal, coba himungi aku dengan suara ajan engkau. Ajan Sidin Bilal, hilang sumpah, pikiran yang hibak tuh hilang. Menurut kita ya kalau bilanya pikiran banyak di bawah healing, tahu pin healing lah, lain haling lain healing bang, apa jalan-jalan ya kah. Nabi Muhammad healingnya itu dengan ajan. Nah, bila mendengar ajan langsung ibaratnya berpikir tuh nyaman Sidin ya kah, masalah hilang. Kita beboroko ya Allah, beboroko hilang sudah. Nabi Muhammad tuh ajan. Panjang kisah lah. Jadi Sayyidina Bilal ini pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, tadi malam
Aku melihat dan mendengar bahwasanya suara sandal engkau berada di dalam surga. Nah, ini aneh ya, kalau luar biasa nenek. Orangnya masih hidup tapi suara sandalnya sudah di dalam surga. Lalu jar Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aku melihat bahwa aku mendengar bahwasanya suara sandal engkau berada di dalam surga. Apa amal ibadah yang engkau lakukan? Ujar Sayyidina Bilal, wahai Nabi Muhammad, kada banyak amal ibadah ulun, cuma yang ulun ingat, yang ulun rutinitaskan bilanya imbah baudu, ulun sembahyang sunat 2 rakaat sebelum air wudu di anggota badan, di anggota wudu ulun karing, sembahyang menyunat 2 rakaat. Itu aja ulun. Tuntung baudu menyunat, ya. Tuntung baudu 2 rakaat sinin sembahyang sunat nih. Itu aja yang lo lakukan. Oh, jar Nabi Muhammad SAW, cucukai dengan hal tersebut yang engkau lakukan, aku mendengar suara sandal engkau berada di dalam surga. Nah, dapat keistimewaan. Ya memang ya, kalau bilanya orang nih masuk surga itu pasti ada yang istimewa. Amunnya pak amal kada, pak ibadah kada, sembahyang kada, ibadatnya puasa kada, bulan Ramadan, masuk surga mimpi. Apakah istimewaan? Bakami halanjar. Ma min ahadin yatawadda, tidaklah seseorang yang berwudu fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya dengan mengerjakan yang sunah-sunah, fayusolli rakaatain, kemudian dia lanjutkan sholat 2 rakaat sembahyang sunnah, yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima, kemudian dia khusyuk di dalam sholat tersebut, illa wajabat lahul jannah, maka orang tersebut, ujar Nabi Muhammad SAW, wajib pasti masuk ke dalam surga. Nah, jadi bagus ya kalau bila tentung baudu kita sembahyang sunat wudu. Nabi Muhammad yang menjamin, lain ulun lain. Mun ulun menjamin boleh lah, pin kada percaya. Ya Allah, monnya ini julan. Ya pin kada percaya kada apa-apa. Mun Nabi Muhammad shadiqul masduq, kada mungkin sidin bakaramput. Ma yantiku anil hawa illa wahyun yuha, kada mungkin sidin bapander itu kada sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kada mungkin. Itu sesuai wahyu. Jar Nabi Muhammad, barang siapa yang baudunya itu digawanya yang sunah-sunahnya. Ma min ahadin yatawadda, tidaklah seseorang yang berudu fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya dengan mengerjakan yang sunah-sunahnya, fayusolli rakaatain, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sunat wudu, yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima, sholatnya itu khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wajabat lahu jannah, pasti masuk surga. Nah, mudahan kau mengamalkan. Kita nilai jakanya sekali majelis sebuting kita amalkan bisa jadi wali. Kayak sebuting lah hadir majelis, sebuting ilmu nih kita dapatkan, kita amalkan kayak bodoh nih. Bas tuntung bodoh sunat wudu. Karena pulang isuk pulang hadir pulang majelis, amalkan pulang. Biar kada sawat hitungan tahun jadi wali. Ya mudah-mudahan sabaratan jadi wali, sabaratan. Ala hadini wa ala manawabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.